Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini saya bersama dengan Dr. Taufik Pasya, MKes MPDI. Dan kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam. Kita akan memperbincangkan dengan tema meletakkan manusia dan kemanusiaan dalam kota masa depan. Ini perspektif neuroscience atau ilmu otak. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore Bung Asri. Selamat sore pemirsa. Dokter, ini tentu kita membahas ini dengan tema ini tentu dalam bagian satu buku sebenarnya ya. Dalam satu buku Otak dan Kota. Ya. Jadi pemirsa Tribuners, ini kita akan membincang satu buku yang ditulis oleh Dr. Taufik mengenai otak dan kota. Otak dan kota. Dan sebelum kita membahas secara spesifik buku ini, saya ingin bertanya, dokter, ini kan sebenarnya suatu multi profesi yang langka sebagai seorang dokter, peneliti, dan boleh dikata aktivis. Bagaimana dokter dalam keseharian sebagai seorang dokter, pengajar di Fakultas Kedokteran Unsrat, kemudian menyempatkan waktu untuk menulis. Bagaimana itu, dok? Ya, terima kasih Bung Aswin. Jadi sebenarnya sejak mahasiswa saya ini penulis, pernah jadi wartawan kampus, inovasi, kemudian pernah aktif di sebagai penulis lokal di tahun-tahun 90 awal itu, penulis di koran-koran lokal, Cahaya Siang, Manado Post, ya. Banyak teman-teman saya yang sekarang jadi wartawan bergerak aja. Jadi terlatih lah. Tetapi pada saat itu saya juga aktivis di organisasi ya. Himpunan Mahasiswa Islam di Muhammadiyah, di KNPI. Selain itu saya juga menjadi semacam ketua organisasi baik di kampung, remaja masjid waktu itu. Sehingga pada waktu itu memang tumbuh saya sebagai seorang aktivis sebenarnya. Ya. Selain sebagai mahasiswa yang banyak di kampus, mungkin pada waktu itu tidak banyak mahasiswa yang suka beraktivitas di luar, apalagi di Fakultas Kedokteran. Ya, kemudian saya menggabungkan antara naluri untuk menjadi seorang dokter, kemudian penulis dan aktivis. Inilah yang kemudian menjadi bawaan saya sampai hari ini. Makanya hari ini, meskipun saya pekerjaan sehari-hari adalah dosen di Fakultas Kedokteran Unsrat, mengajar juga di Pasca Sarjana, tetapi jiwa aktivis itu jalan terus. Saya tetap bersama dengan masyarakat bawah, terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi, mendidik masyarakat, membangun kesadaran. Juga pada saat yang sama, bawaan sebagai dosen yang meneliti, membimbing mahasiswa baik di S1 maupun di Pasca Sarjana, dan kemudian menulis. Nah, itulah kemudian sejak tahun 95 itu buku saya terbit pertama kali tentang otak. Lalu seterusnya 2002 buku Revolusi IQ itu bagi mereka yang suka membaca tentang neuroscience itu ada pada situ. Ya, suatu buku yang saya tulis ketika orang belum banyak bicara tentang ilmu tentang otak ini dalam aplikasi selain kedokteran. Selama ini kan ilmu otak itu dipakai di kedokteran saja. Atau orang sakit stroke misalnya, atau tumor otak, atau misalnya epilepsi. Tetapi kemudian di tangan saya ilmu otak ini, riset-riset modern di bidang otak itu saya bawa ke ilmu yang non medis. Karena menurut saya tidak boleh ilmu yang sangat luar biasa ini hanya dimanfaatkan oleh kalangan kedokteran. Maka mulai saat itu saya mulai menulis buku yang kemudian 2020 ini saya nulis buku yang terbaru yang judulnya ini Otak dan Kota. Otak dan Kota ya. Buku ini otak. Saya sengaja memberi judul Otak dan Kota karena memang target saya itu untuk pemimpin kota. Pemimpin kota. Karena sebagai seorang aktivis yang ada dengan masyarakat, kemudian seorang ilmuwan, seorang guru, saya melihat yang akan menentukan survivalitas manusia di masa depan, dia dalam keadaan sehat dan bahagia itu ternyata turut ditentukan oleh tempat dia tinggal. Oh gitu, dok ya. Hunian, dia tinggal di mana toh? Jadi tidak cukup kalau dia hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan dari dalam. Misalnya
dia olahraga, dia tidur yang baik, sebagai syarat-syarat sehat kan? Sehat, ya. Ternyata lingkungan sangat menentukan. Memang ini ilmu yang sudah lama orang pelajari, tapi di tangan saya menggunakan pendekatan ilmu tentang otak. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi otak manusia, ya. Kemudian itu menjadi bagian dari tindakan perilaku yang membawa manusia pada kesuksesan. Gitu. Dok, ini kan lebih spesifik, ini kan otak dan kota. Ini sebenarnya menceritakan mengenai keberadaan manusia di perkotaan atau mengenai pola hidup, Ya. pola hidup masyarakat atau pola hidup seseorang atau cara berpikir seseorang apabila dia berada di kota atau bagaimana? Ini buku ini sebenarnya idenya lama sekali, Lama. 2002, 18 tahun. Oh, Jadi ide itu sudah 18 tahun akumulasi. Nah, saya diuntungkan dengan pandemi ini. Pandemi kan mau tidak mau kita berubah total semua. ada trigger baru ya? Ada trigger. Selain waktu yang lebih banyak di rumah, Ya, ya. ada pemikiran-pemikiran yang berubah. Misalnya begini, yang kita yakin dulu bahwa salah satu kunci orang untuk sukses dalam hidupnya itu orang sering bertemu, berdekatan, ada kontak, ada face kontak. Ternyata pandemi bilang itu tidak bisa itu face kontak, tidak bisa duduk baku dekat. Orang justru menjauh. Yang dulu kita anggap interaksi dekat itu tanda daripada kesehatan, sekarang justru harus jauh. Jauh, ya. Dulu kita anggap berpelukan itu meningkatkan hormon oksitoksin, hormon endorfin, sehingga kalau kita berpelukan itu kita menjadi senang, kemudian kita sehat secara mental. Ternyata sekarang berpelukan itu Nggak bisa lagi, dilarang ya. Ada berubah semua. Betul, Ya. betul. Makanya dari situ ini tulisnya 3 bulan ini. 3 bulan. 3 bulan. Dari bulan apa dok? Maret. Itu bulan dia selesai itu bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli awal cetak, dia selesai itu Agustus pertengahan. Tapi idenya itu sudah akumulasi cukup lama. Iya. Karena bidang keahlian saya di bidang otak, maka saya mempelajari kota ini, kemudian saya menggunakan ilmu otak ini untuk membaca kota. Misalnya begini, ada satu riset yang saya kutip di buku ini, riset di Denmark. Itu riset itu 50 tahun. Bayangkan hebatnya ini orang-orang yang meneliti ini ya. Makanya hari ini kan negara-negara Skandinavia itu Swedia, Switzerland, Denmark, itu negara-negara yang penduduknya itu luar biasa. Bahkan indeks kebahagiaan itu kan paling bagus di negara-negara Skandinavia, Finlandia, Swedia, Switzerland, kemudian Denmark. Nah, ada riset di Denmark ini 50 tahun. Apa yang mereka riset? Mereka membandingkan anak-anak yang hidup di satu kampung perumahan yang di sekitarnya punya taman kehijauan, punya pohon yang rindang, tumbuhan yang memenuhi syarat yang mereka sebut sebagai indeks vegetasi, itu dibandingkan dengan anak-anak di sebelah kampung sebelah yang tidak ada sama sekali. Mereka riset berpuluh tahun, dan apa yang mereka simpulkan? Ternyata anak-anak yang hidup di daerah yang pemukiman itu banyak sekali pepohonan, ya banyak sekali tumbuhan itu, angka sakit jiwa mereka itu 50% lebih rendah daripada yang tidak. Jadi artinya anak-anak yang tinggal di daerah yang berpohonan hijau ini, peluang sakit jiwanya itu cuma setengah dibandingkan dengan yang tidak. Artinya para ahli berkesimpulan ternyata ini hunian berpengaruh terhadap jiwa dan otak kita. Alam ya berpengaruh ya, keberadaan alam, bagaimana alam di sekitar manusia ya. Sekitar manusia. Dia berpengaruh. Dulu kan orang meyakini pengaruhnya itu cuma fisik. Ya, bau-bauan bikin senang, kemudian tekanan darah. Ternyata mental juga dia pengaruh. Nah, berdasarkan riset itu kemudian lahirlah riset banyak sekali. Di Jepang itu bahkan ada yang namanya Shinrin-yoku. Shinrin-yoku itu hutan yang mereka sebut hutan untuk mandi. Mandi pohon. Pohon itu dalam pengertian orang sakit berjalan dalam hutan situ, di hutan, kemudian hutan itu memberikan mulai daripada bau batang pohon, ya, kemudian angin semilir yang menyebabkan orang menjadi sehat. Nah, itu mereka menggunakan hutan itu untuk itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, bangunan. Ada penyakit yang namanya irritable bowel syndrome, ya, sejumlah keluhan yang ada kaitan dengan usus, ada kaitan dengan GERD bukan? Iya, ada satu gangguan yang ada kaitan dengan hunian. Ya, bukan building syndrome ya, irritable building syndrome.
IBS, Irritable Building Syndrome, itu satu penyakit yang orang sakit kalau di satu bangunan tertentu. Misalnya kita kan di sini. Iya, iya. Kok kenapa saya kalau di sini sakit kepala? Kenapa saya di sini seperti pusing? Kenapa saya di sini seperti nyeri dada? Tapi waktu dia keluar, Hilang. dia hilang. Iya, iya. Makanya disebut bukan irritable, irreversible building syndrome. Ya, sindroma bangunan yang bisa balik lagi. Maksudnya irreversible itu kalau dia keluar dari ruangan sembuh. Sembuh. Jadi dari situ orang mempelajari ternyata bukan hanya hutan, tapi bangunan, desain bangunan. Nah, saya kemudian mempelajari apa sih bedanya bangunan modern dan bangunan kuno. Saya menemukan ternyata ada resep-resep dari zaman kuno yang ada kaitan bangunan. Ya, misalnya ada yang namanya kalau di India namanya Wastu Widya. Kalau di Cina namanya Feng Shui. Kan? Itu Ya, ternyata iya, ajaran-ajaran kuno yang mengajari bahwa bangunan itu tidak cukup kalau kokoh, kuat, istilahnya firmisitas. Tidak juga cukup kalau dia utilitas banyak ruangan-ruangan, tapi venusitas, keindahan. Jadi tiga itu kokoh, kegunaannya jelas, dan keindahan. Keindahan ini menenangkan emosi, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi jiwa. Sehingga saya kutip di buku ini di salah satu halaman saya bilang bahwa rumah, saya kutip dari seorang pernyataan Hakim Agung Amerika, dia bilang begini, kita punya rumah, kaki kita melangkah jauh, tapi hati kita tertambat dalam rumah. Kita boleh berjalan jauh, tapi hati kita tidak pernah berjalan. Kalau rumah itu menjadi rumah yang menyenangkan. Nah, ini bagian-bagian kecil saja, bagian luar permukaan saja dari ilmu yang saya tekuni ini, mempelajari aspek-aspek neuroscience, aspek-aspek otak itu dikaitkan dengan lingkungan, termasuk bangunan. Nah, selain itu saya bicara juga makanan. Makanan ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang mengabaikan itu sebagai salah satu kunci kesehatan. Selama ini kan orang tahu bahwa makan yang baik itu yang bergizi untuk sehat. Tapi mendalami lebih jauh hakikat makanan itu orang tidak mendalami. Karena apa? Dalam teori anatomi, ilmu anatomi yang kebetulan saya menekuni bidang itu, usus ini ternyata otak kedua. Otak pertama di kepala, otak kedua di usus. Karena apa? Usus ternyata punya rangkaian saraf dan zat kimia yang mirip dengan yang ada di otak. Di otak, ya. Gitu. Nah, dari situ saya ramu, jadilah buku ini. Yang buku ini kan ada 6 bab, membahas tentang ada 7 aspek. Cuman satu saya bahas di buku khusus satu sendiri tentang inovasi. Ada 6 yang saya bicara itu, mulai dari hubungan sosial, hubungan manusia dengan makanan, dengan tumbuhan, hubungan manusia dengan bangunan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Tuhan. Itu saya. Jadi kota masa depan harus membangun tripartit, hubungan manusia dengan di luar manusia, alam dan manusia lain. Jadi keseimbangan sebenarnya, menceritakan bagaimana manusia harus hidup dalam suatu keseimbangan. Iya, harus menjaga itu keseimbangan tiga, keseimbangan ke sana, ke dalam, ke atas. Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan hidup, ya. Hal-hal yang kita anggap sebagai hakikat kehidupan. Ini saya sempat baca di resensi ini ada pandemi, depresi dan panggilan bumi. Berarti di sini ada juga menyentil soal pandemi, ya. Selalu di awal bab itu saya tulis tentang pandemi. Misalnya bab 1 saya tentang hubungan manusia dengan orang lain yang melalui kedermawanan. Saya ngambil cerita-cerita yang nyata bagaimana selebriti tiba-tiba jadi dermawan. Anak orang-orang miskin pun jadi dermawan. Semua orang ingin saling membantu. Jadi saling membantu itu di saat pandemi ini memang bawaan manusia. Artinya di buku ini menceritakan mengenai situasional di terkini, ya, saat ini. Ya. Jadi pemirsa atau Tribuners, ini buku ini terbaru menceritakan kondisi psikologis masyarakat terbaru saat ini. Saat ini ketika sedang mengalami kondisi yang disebut pandemi COVID-19. Jadi mungkin wajib, ya, bukan wajib tapi sangat recommended untuk yang suka ini bisa dibaca. Mungkin kalau membaca lebih. Sekarang di mana? Ini sudah di kalau mau dibeli di mana? Oh, di Tokopedia ada. Tokopedia, ya. Tokopedia. Jadi ini maksudnya ini kan pandemi, depresi dan panggilan bumi. Berarti menceritakan kekinian atau kondisi saat ini, bagaimana masyarakat pandemi saat ini, ya, sehingga mungkin anak cucu kita atau orang-orang yang sekarang masih anak-anak ketika membaca buku ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan
mereka akan tahu bahwa pernah kondisi yang ini. kita alami, yang mungkin Iya. masih sebagai mimpi, yang begini realnya yang ada iya. tertulis di sini ya. Yang terjadi beberapa tahun sebelumnya kan? Iya. Itu dalam ada, saya belum baca secara keseluruhan. Jadi kira-kira ada contoh-contoh apa Ada, yang itu? ada semua. Misalnya contoh kan saya ngambil kisah yang di Brussels. Ya, ya. Di sana itu ada laboratorium untuk seismograf, merekam bunyi bumi. Bumi, ya. Ya. Para ahli di Belgia dan Brussels itu tiba-tiba heran. Kenapa dulu itu tidak ada bunyi-bunyi yang kecil-kecil terekam dalam alat mereka, seismogram ini? Tiba-tiba sudah ada rekaman-rekaman yang padahal bunyi itu kecil sekali. Bumi-bumi yang ada di suara bumi yang ada di ujung kutub, utara, terekam. Mereka berkesimpulan ternyata karena manusia itu masuk ke rumah, mengisolasi diri, ya manusia diam di rumah, maka pabrik-pabrik tidak berbunyi, mobil tidak ada, dan kemudian keramaian-keramaian tidak ada. Ketiadaan keramaian itu menyebabkan bumi ini ada suara yang bisa kita tangkap, dan itu membuat kita menangkap suara bumi bahwa sebenarnya manusia dan bumi terhubung, antara lain melalui suara yang dikeluarkan oleh bumi, yang membuat manusia merasa bahwa bumi ini bukan sekedar tempat dia huni belaka, tapi tempat dia membangun hubungan yang lebih baik. Dokter, di sini juga ada menceritakan soal di resensi buku ini soal depresi. Apa yang dimaksud menceritakan depresi? Apakah karena kondisi pandemi ini atau ada sesuatu hal sehingga Ya. yang spesifik? Tapi sebelum dokter menjawab, kita Ya. akan break dulu untuk beberapa iklan. Ya, sip.